Dulu itu tadi kan diceritakan dimulai dari sewa rumah nih ya. Bukan sewa, Gimana? dipinjamkan rumah 5 Dipinjamkan tahun. rumah. Iya, ya 5 tahun. Itu dulu dimulai dari apa nih? TK, SD. Kalau matanya aja ada malam hari itu kan mau duduk sholat Iya. subuh, malam Iya. matanya nyorot begitu tuh kan, yaitu Iya. kayak harimau gitu. Harimau? Iya, tapi yang mengherankan itu rasa takut tak ada di hati itu. Mula-mula semua berawal dari mimpi dengan fondasi tekad dan nekat, keinginan dan keyakinan. Meski terlahir sebagai seorang perempuan, sesungguhnya tidak ada dan saya mustahil untuk diwujudkan. Sebab tidak ada pembeda antara laki-laki dan perempuan dalam meraih prestasi dan impian. Asal ada kemauan, ikhtiar, dan tawakal. Meski terlahir sebagai seorang perempuan, mau berdisiplin dan pantang menyerah dalam mewujudkan impian. Ia adalah Dr. Randa Hajah Rusmaini MPD atau yang akrab disapa Umi Rusmaini, yang telah membuktikan itu semua. Telah merealisasikan mimpi mendirikan lembaga pendidikan yang semula dicibir dan diragukan orang karena dianggap lemah dan tak sepatutnya berdiri besar sebab ia seorang perempuan. Namun kini dunia Al-Azhar Jambi yang mendirikannya, siapa sangka menjelma menjadi lembaga pendidikan di Provinsi Jambi yang terlengkap dan terbesar. Saya Roman Widodo sejam ke depan akan memandu Anda untuk berbincang dengannya tentang perjalanannya sebagai seorang perempuan dalam menghadapi tantangan dalam mewujudkan mimpi besarnya agar bisa dijadikan inspirasi juga keteladanan untuk kita semua. Oh, gitu. Ya. Nah, sudah bikin sekolah murid 1, guru 2 sampai 8 orang. Susahnya tamat SD masuk ke tempat kita tapi belum bisa baca. Wallah, gimana caranya? Musyawarah ke Padang Panjang kan pimpinan. Bagaimana nih Bu, gini. Buka aja TK. Waduh, buka TK. Coba pergi ke jihad gini. Ya. Kita pergi ke sana, alhamdulillah TK buka tahun ini juga TK. Begitu kita buka TK lain dari yang lain ya, kita ajarkan pengenalan sholat segala. Itu begitu masuk lebih 100 orang. Oh, subhanallah. Guru disambut baik ya. Kita minta ke Diknas waktu itu. Nah, kebetulan Bapak itu kita kenal di Mekah. Beliau menemani Ibu Gubernur, Bapak Gubernur. Kita kenalan di sana bersama teman yang sekarang masih di Belanda dia. Nah, kepala dinas kita datang. Pak, saya perlu TK. Boleh enggak Pak? Saya dapatkan. Tapi saya gurunya ini orangnya. Ini pilih lagi kata beliau. Nah, kalau Bapak iya, saya terus ke Jakarta cari dana. Kalau enggak, saya pulang. Nah, belum sampai nanti ke rumah surat udah sampai dulu, kata beliau. Teruslah kita ke Jakarta cari uang, ketemulah dengan Bapak Muhammad Nasir, yang mantan Perdana Menteri. Iya, Muhammad Nasir. Beliau kasih uang kita, ingat saya itu 50.000. Ya, 50.000. Iya. Kalau 50.000 ini jauh-jauh ke Jambi, ke Jakarta, mendingan di Gunung aja. Saya bilang begitu dengan sekretaris yang bukan ditambah. Akhirnya ditambah juga jumlahnya. Pulang kita ke Bungo, kita dipinjami tempat oleh Pak Abri yang diserahkan waktu itu oleh Pak Trisno, dan kita uang, dan kita benahilah itu tempat itu, rumah yang 20 tahun sudah dipakai Abri untuk asrama. Nah, kita benahi, kita dapur, nah kita bikin rak-rak. Iya. Jadi orang tua Umi melihat bingung dia.
Ini disulap gimana nih tempat kok bisa jadi begini rapi. Semuanya Iya. terus kerjasama. Nah, Iya. tidak tahu ide-ide itu gimana bikin rak-rak. Apa nggak punya? Papan nggak punya. Ada tutup sumur di Iya. sumur dibuka, ditukar ganti yang lain. Dan papan itu bikin rak-rak dicat dan dikasih koran, ya. Iya. Cantik lah dia. Ya udah, Iya. kita persemian murid lebih 100. Iya. Luar biasa. Ya itulah kita mulai TK Islam di Jambi. TK Islam. Islam ada, tapi TK yang betul-betul isinya itu belum TK Islam, baru kita awal pertama, kata orang Jakarta, kita yang pertama buka TK Islam di Jambi. Islam. Oh, gitu ya. Atau ya. Ini Umi. ya. Yang berarti mulai dikembangin mulai di Muara Bungo dulu yang Ya, Muara Bungo sebenarnya ya. Muara Bungo itu tempat kelahiran Umi. Tempat lahir ini 10 kilo dari Muara Bungo, namanya Tanjung Agung. Di sana Umi lahir. Tanjung Agung. Ya. 51. Nah, kemudian orang tua Umi kebetulan pisah dengan ibu. Jadi tetap di sana. Umi dirunding bawa ke Jambi, bawa ke Muara Bungo. Jadi Umi 40 tahun itu udah pisah sama orang tua. Jadi sekolahnya mau 5 tahun di Muara Bungo. Sampai sekarang. Jadi Umi Umi mau di Muara Bungo karena kelahiran Umi di Muara Bungo itu. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Diajak Umi di Bangku, ada Bapak Bupati yang anaknya juga sama sekolah dengan Umi ke Padang Panjang. Udah di sini aja, nggak usah gua mundar mandir cari uang segala, di sini aja Bapak siapin. Saya bilang enggak lah Pak. Kalau di Muara Bungo tuh dari tukang sayur sampai bupatinya saya kenal. Tapi kalau di sini lagi dari awal enggak lah Pak, habis umur saya. Saya mau di sana. Sekarang Bapak bantu aja saya dari buku. Kita alhamdulillah, namanya Bapak Haji Syukur, ketua terakhir beliau ketua Golkar dan ketua DPR Jambi. Gitu. Umi, Umi, ini yang ingin saya tanyakan kan seperti yang tadi saya tanyakan sebelumnya gitu. Kan Umi perempuan nih, jarang kan Umi gitu kan, yang perempuan bercita-cita tinggi membangun sebuah lembaga pendidikan. Umi apalagi kalau saat ini mungkin agak lumayan ada ini dengan perkembangan modern gitu. Zaman dulu kan itu jarang sekali Umi gitu. Nah itu dulu Umi membuat Umi meskipun perempuan kok yakin gitu Umi, percaya diri untuk merintis itu. Apa yang membuat Umi percaya diri dulu itu sebenarnya? Umi kebetulan ngajar ini dari kecil kelihatan. Umi masih di SD aja, Umi udah ditunggu oleh anak-anak. Kalau pulang sekolah Umi ditunggu, dia udah siap bawa nasi satu-satu pergi ke tempat Umi. Umi kebetulan orang tua Umi baru punya rumah makan, dapurnya gede, udah bisa nambahin makan makanan, mobil-mobilan segala. Nah, kemudian berhenti, kemudian datang lagi ide sudah sebulan begitu, suruh mandi anak-anak, suruh mandi dan kemudian sudah makan ngajar. Umi ngajar adik-adik. Nah itu belum tamat SD, itu kelas 5 itu Umi ngajar. Tapi kena panggil lagi dengan orang tua. Orang tua didatangi, Ete, itu ada Ete macam-macam aja. Tengah hari anak kami disuruh mandi. Jadi dia katanya, pilih anak saya gini. Bilang orang tua Umi besok jangan disuruh mandi lagi. Nggak bisa, harus mandi. Soalnya ingusnya nggak tahan, saya nggak mau. Kalau jadi kita tuh belaga udah seperti guru benar. Gitu. Oh iya, memang punya jiwa pendidik dari sejak kecil loh, sejak SD lah ya.
Dia pulang dari sekolah Padang Panjang itulah yang selalu yang ingin Iya. bagaimana merubah sejarah hidup. Ya. Orang tua Umi tadinya polisi, kemudian Ya. buka rumah makan. Nah itu. Jadi Umi besar dari rumah makan itu. Iya. Nah, Umi tadi kan dengan penuh keterbatasan juga nggak simpel juga gitu kan, dengan Ya. berbagai tantangannya mendirikan dari nol dan dengan penuh keterbatasan. Yang waktu itu membuat Umi itu tetap terus bertahan dan yakin gitu untuk maju Ingin terus. membuktikan ayat Allah tadi. Ya. Membuktikan ayat Allah tadi. Ingin membuktikan ayat Allah tadi. Ya. Katanya Allah pasti menunjukkan banyak jalan dan rezeki yang Ya. kita juga. Ya udah dicoba aja. Nah, Ya, kita ya. coba. Jadi betul sambil jalan. Dan ternyata betul Umi ya. Iya benar. Jadi Iya, Allah iya, itu tidak bisa kita mengatakan saya mau bikin sekolah. Beliau percaya aja enggak. Dia uji dulu kiri kanan, benar enggak nih. Nah, Iya, tapi iya. karena kita tetap pada prinsip awal, ya udah Iya. pelan-pelan akhirnya kelihatan bantuan Allah itu. Jadi Ya, rasa ya. syukur, saya yakin karena malam selalu kita bangun, sholat curhat dengan Allah semuanya. Jadi sudah Ya, curhat ya. hilang kesusahan segala, semangat lagi besok ngajar lagi, habis Ya. ngajar ngomong lagi, kemudian Ya. cari uang lagi, begitu aja. Oh. Tapi kita selalu merasakan bantuan Allah itu. Kita selalu rasakan, ada aja ide-ide segala, wah udah karena tanah luas segala, kita bikin ini tanam, cari bibit, tanam pisang, ada 100 batang pisang ditanam sama-sama guru. Besoknya udah tidur semua di kumbang babi. Masuk. Besoknya cari bibit kayu dengan anak-anak ubi kayu. Sudah setinggi bagus. Ya. Ketahuan sama babi. Tempo semalam licin lagi. Masya Allah. Luar biasa rasanya. Ya. Udah capek dengan anak-anak nanam ubi, cari bibitnya aja jalan sampai lu cari bibit. Ya. Nah tapi sesudah setinggi 1 meter, coba lagi dengan Allah, ya datar, dicongkel sama babi yang ubi yang belum ada itu. Nah gitulah. Ada aja cobaannya Umi ya. Iya tapi yang hilang itu ada salah aja, cari lagi, jalan lagi, nggak ada masalah karena dengan anak-anak sibuk kita olahraga, kita belajar segala, jadi semangat itu yang membuat anak juga semangat. Jadi semangat, kebetulan itu senang olahraga, senang suka berteman dari dulu, maka sampai itu 2 periode. Sampai sekarang alhamdulillah saya juga datang teman, sudah 70 tahun, umur Umi kan udah 69. Iya. Cicit mulai teman ini hadir tadi, alhamdulillah. Jadi dengan teman-teman tuh selalu ketemu-ketemuan, tahun dan nenek-nenek, tapi tetap. Nah Umi tadi kan mulai dari SD, terus baru didiriin TK-nya, terus mulai di TMP dulu, Diniyah Menengah Pertama dulu. Berarti kita buka TK. Iya. Ada yang nggak bisa baca juga kan? Nggak bisa baca, ya. Sudah itu kita bangun aliyah dulu. Sudah pindah ke lokasi baru, kita bikin aliyah. Nah, sudah berapa lama baru kita bikin SD IT. Nah, sudah itu bikin SMP. Iya. Itu kan biayanya sangat besar Umi. Dulu gimana itu bisa mendapatkan biaya? Makanya waktu ditanya oleh Bapak Kadir Berselama, beliau
Dirjen Dimas Islam. Ini Iya, iya. di Muarubungo ada TK Islam, tapi di Jambi kenapa enggak? Beliau. Oh Apa gitu, bisa ya, ya. dilakukan? Saya bilang bisa Pak, tapi kalau Bapak kasih saya uang, karena saya mau melahirkan, nggak bisa cari uang. Berapa Pak diperlukan, kata beliau. Bingung berapa ya bikin sekolah, karena kita ada batas berapa aja lengket, ada apa lengket, itu sedikit-sedikit membangunnya Ya, itu ya, ya. sekaligus. Kalau sekaligus mana duitnya? Iya, iya, iya. Ditanya juga waktu beliau mau ngasih cuma minta 3 juta. 3 juta aja deh Pak. Tapi saya minta ke Bapak, boleh enggak saya menghubungi Bapak kapan saya perlu? Nah boleh, sudah setelah subuh boleh dikontak beliau. Nah itulah waktu pertama mengenalkan ke wali kota Jambi bahwa kita mau sekolah, dia ketawa, aduh Ibu Ros mau duit cuma 3 juta, kata beliau. Iya. Saya juga jadi bengong juga. Tidak kan apa menunjukkan Umi ngomong, Pak ini kan 3 juta, Iya. Alhamdulillah. Dan kemudian Bapak mau kasih berapa, silakan aja nolnya di belakang, mau Bapak kasih tambah berapa. Waduh saya lagi kena, kata beliau. Nah, alhamdulillah kita bisa kontrak rumah waktu itu di Jambi. Dapat pinjaman dari Bapak Muhammad Nasir selama 8 tahun. Iya, iya. Dikasih pinjaman kalau tidak salah 5 tahun. 5 tahun apa 10 tahun. Nah, jadi kita bisa nyantai sampai terakhir kalau tidak dibeli tanggal sekian dia itu harus angkat kaki. Waduh. Nah, saya ngomong lagi, tapi ibu begitu ya. Waktu kemarin awal-awal manis dulunya menerima uang saya, dapat mobil dan anak ibu 3 orang udah kuliah. Kok sekarang begitu caranya? Apakah ada kalimat lain tuh? Bu maafkan suami saya memang begitu, gitu. Iya, iya. Udah. Gitu. Kemudian mana lagi kita mencari uang? Ada kenalan di Jakarta. Kebetulan orang tuanya ketemu dengan ibu waktu naik haji di sana, Ibu Nizmah. Ibu Nizmah anaknya sekarang udah meninggal. Dan dia juga bapak guru kita, kalau tidak salah udah berapa orang dia bawa itu. Dia punya catering di Mekah. Nah, jadi istrinya telepon datang, tante sakit ya? Enggak, saya bilang, istrinya bilang, tante bilang, tante sakit ya. Diusir tante ya, bilang lagi gini, udah tante besok tunggu aja, kok datang ke Jambi. Sampai tak datang beliau sudah menggolong masuk ke Jambi. Dia bilang, coba dia tawar tante berapa? Enggak, tante ketemu dia aja, enggak mau. Udah, ya udah besok tante tahu kita bayar nanti. Yang saya mimpi dengar. Jadi waktu dia datang ngomong-ngomong, tante bilang orang punya rumah ini umur, tapi kok nggak ngerti-ngerti diterangin. Enggak, bukan nggak ngerti-ngerti. Soalnya dia bayangkan tante, kalau tante nggak bakal beli rumah ini. Nah, itu saya bilang, ya udah kita ke bank, langsunglah ke bank. Oh dia minta harus uang kontak paruh masalah. Jadi waktu itu biarin aja teh, kita mainin dia. Cara mainin nanti dibilang. Jadi sebesar apa meja segini sedikit itu uang dari bank. Aduh ibu gimana sebanyak ini saya bawa kemana kalau saya nggak mau tahu. Tadi minta uang cash, saya kasih cash. Kalau mau pakai mobil saya itu supir, tapi saya nggak mau ikut-ikut. Makanya biar nanti dia seharian menghitung uang.
Jadi itulah kita dipinjami 10 tahun. Iya. Kasih bangun di Bungo, ini sudah sampai waktunya juga. Oh, dia dapat sakit, harus dioperasi cangkok ginjal di Beijing. Iya. Nah, akhirnya Umi antarkan juga dia ke Beijing, cangkok ginjal segala. Menjelang itu dapat luar biasa. Umi harus cari uang 2M. Tadinya harus mencari 45 juta itu udah lunas. Tapi ini harus cari 2M. Karena tanah itu udah mahal. Iya. Tuh, waktu itu luar biasa. Sampai di Malaysia segala cari uang pinjaman. Tapi sekarang jadi saudara, ada satu orang datuk yang kita ke sana, dia keluarin uang untuk pergi haji, kita pacar dulu sehingga dia tenang, nggak ngasih ke orang lain. Tapi kita jalan cari jalan. Pusing juga gimana? Sampai malam hari dia di Mekah. Disuruh orang telepon kita kadang-kadang jam 3 malam. Coba kita mana? Ya tidur. Bapak sampai di universitas itu kita nginap di mesnya sampai jam. Ya, dia lihat Umi masih sholat juga, dia tidur masih sholat juga. Jauh dia. Dia bilang, jelek ya Pak Haji. Ya, udah doa kita sholat. Nah, akhirnya kita nggak ketemu juga. Ya udah. Carikan kakak ini Bang IDP. Jadi ada ibu istrinya punya anak bungsu yang pertama kali doktor di London, bagian IT. Nah, jadi dia cari coba kita dapat. Hari itu kita dapatkan gini. Ya pergilah kita ke sana. Apa dia bilang? Dia udah dengar cerita kita semua sudah. Dia bilang, sayang ibu tuh minta sedikit buat kami. Sedikit. Jadi kalau ini berapa minjamnya yang boleh? Minimal 100 juta. 100, iya. 100 juta. Orang ditawarin lebih banyak Umi ya. Bingung, 100 M. Bukan juta M. Bingung Umi. Oh iya. Saya belum punya program yang begitu besar. Tapi ibu jangan sedih. Kami punya channel di Jakarta, Bang Muamalat. Nanti ada Bang Muamalat, nanti di situ ibu bisa pinjaman sebanyak itu. Nah itulah yang melepaskan diri. Semenjak kenal 3M, 2M, udah kaget lagi kita ketemu dengan MM. Jadi begitu caranya Allah meningkatkan pengalaman kita secara cacat. Nah, semenjak itu ya kita bangun, alhamdulillah murid banyak. Sekarang kita mengikat padi dengan tali. Begitulah kita bangun. Sampai sekarang lagi ada bangunan kita itu sekitar 5M. Sudah 2 lantai, tinggal 1 lantai lagi. Nah, itulah tahap demi tahap. Tapi kita punya tekad 15 tahun yang silam. 20 anak, 1 kita berikan anak yang tidak mampu. 20 anak, 1 kita berikan. Sampai sekarang alhamdulillah kita punya anak asuh dan kita tidak bikin panti asuhan tapi kita masukkan ke dalam anak-anak yang membayar, anak yang enggak membayar. Tapi kita rasakan banget bagaimana Allah memberikan keberkahan bagi kita. Karena di Jakarta pernah kita cari dana, kok tidak dapat dana gimana nih? Kita telepon rumah cari anak yatim minimal 4 orang. Alhamdulillah dapat anak segala, pekerjaan di Jakarta juga selesai, pulanglah kita lagi. Sekarang umur sudah 69, sudah nggak bisa. Jadi corona kemarin Umi dikasih sama perkebunan 120
batang. Umi sama-sama buka, nanam bibit dan memakamnya. Mudah-mudahan itu nanti bisa menjadi subur dapat batu padu, tambahan gaji guru. Lantas ada lagi dapat itu. Ada Umi kebetulan ikut sama-sama Badan Pembina TK Islam, kebetulan namanya Ibu Mat, Ibu Siti Fatimah. Umi kebetulan dulu ketua satu, yaitu pengembangan budaya. Makanya Umi sampai pergi waktu melantik sampai ke Jaya, yang jauh-jauh ke Palembang, ke mana, ke Medan, ke Aceh. Karena Badan Pembina TK Islam tadi, lantas ada seorang teman, anaknya, dia suaminya kerja direktur gas di Lahat. Jadi anaknya pulang kuliah senang tanam-tanaman ini. Jadi dia tanam strawberry. Terakhir dia nanam strawberry. Nah, telepon. Nak Danu, Umi ingin begini-begini dan bisa ada menulingnya itu dengan mesin yang paling kecil 50 juta ke bawah ada kalau bisa nanti saya bibit dengan ini tadi tunjukkan cara nanamnya nanti tulingnya pemasaran dan pemasaran ya rupanya udah ekspor luar negeri mulai nggak tertutup permintaan di luar. Nah, kemarin Umi sudah bikin lubang sebanyak 1000 lubang dan Umi tanam. Itu kemarin sudah tabligh akbar. Alhamdulillah hari hujan. Jadi tanaman tadinya mau dikasih air setimbang gitu, keroyong sama mahasiswa. Itulah kegiatan sampai sekarang. Umi hanya berharap itu tumbuh, kita bisa penyulingan dan kemudian kita bisa menambah gaji guru. Minimal kita sebisa seperti pegawai negeri. Insya Allah. Jadi tadi saya simpulkan Umi ya, antara berdirinya di Muara Bungu sampai sama di Kota Jambi itu sama-sama cobaannya luar biasa juga sebenarnya Umi ya. Oh beda-beda. Jadi beda-beda punya tantangan sendiri. Dan itu beda-beda. Tapi dengan kesulitan itu justru kalau itu Allah juga membukakan jalan Umi ya. Kalau Umi dulu udah berteman dengan kesulitan itu rasanya. Jadi kalau kalau ada kesulitan Umi tak kaget, biasa. Dan kemarin juga begitu kan gitu. Tetapi Umi senang kalau kesulitan itu udah memuncak. Kalau udah muncak biasanya itu datar lagi. Datar itulah rahmat. Kadang-kadang ya Allah kok lama banget. Kasihan ya Allah yang paling sulit sampai di puncaknya mudah-mudahan kita beri rahmat setelah itu. Jadi mula minta Allah supaya dikasih cobaannya itu paling kembali kalau ada cobaan naik lagi gitu Umi malah ya. Oh iya, jadi kalau ketemu dengan sulit bagi Umi itu udah nggak kaget, udah menjadi teman, udah makanan. Subhanallah. Nah, Umi, sebenarnya ini kalau mulai untuk di Muara Tebu sendiri, cabang Muara Tebu itu sejak kapan Umi? Bagaimana? Mulai ada cabang, dibuka cabang lagi di Muara Tebu. Muara Tebu sejak kapan? Awalnya kita ada di Muara Bungu. 10 tahun sesudah itu kita buka di itu di atas motivasi daripada Pak Kadir Besalama, Pak Alamsa serta Bapak Muhammad Nasir. Buya Nasir, kalau mau berdakwah memperjuangkan Jambi jangan duduk di Bungo, duduknya harus di Jambi. Nah ya itu ngomong beliau itu, walaupun modal nggak ada aja semuanya aja. Ya pelan-pelan dikasih Allah jalan.
Ya. Itu ceritanya. Jadi kita pingin dari dulu itu, karena Ya. kita Bapak Muhammad Nasir membina kita, jadi kita juga subjek kita pendidikan, dakwah dan kesehatan. Pendidikan alhamdulillah dari TK udah ada sampai fakultas. Sudah ada, ya. Dakwah setiap tahun kita berdakwah lah. Pokoknya Ya. guru-guru dikasih kebebasan berdakwah. Yang ketiga apa ini kesehatan. Kesehatan. Kita punya klinik. Dan itu karena dulu itu susah sekali, Ya. di pending, sekarang udah buka lagi. Tapi ibu punya satu keinginan, punya universitas Islam Al Azhar yang diutamakan itu untuk bidang kesehatan, kedokteran, abid, amper dan semuanya itu. Tapi produk ini untuk luar negeri. Nah, jadi awal dia harus menghafal Quran dulu. Nah, sudah itu baru dia dapat ilmu kedokterannya. Dan produk ini untuk luar negeri dulu. Jadi kita tidak nyiris ini pembantu, tapi kita ingin ngirim tenaga skill. Kemarin ini alhamdulillah ada teman di Jakarta Malam orang Manado mengasihkan tanah 20 hektar di ujung Depok itu. Ya. Tapi ada kendala, ada anaknya satu yang kurang seret, jadi itu sedang diurus. Ya. Dan nanti insya Allah kita berada di Jakarta, tapi kita utamakan orang tak mampu dulu. Kalau orang mampu, akan aja lah dia cari. Tapi kita butuh orang yang tidak mampu, tapi punya keinginan dan ingin merubah sejarah hidupnya. Itulah tujuan. Dan itu di sampingnya tentu ada labornya itu rumah sakit Islam. Iya. Jadi kita ingin berdakwah lewat kesehatan. Nah, berdakwah lewat kesehatan. Ya, jadi cita-cita Umi itu udah 75% dikabulkan oleh Allah. Itu tinggal lagi Universitas Islam dan rumah sakit Islam. Tuh. Tapi kalau tinggal ini seperti mimpi aja Umi ngomongnya. Pun nggak ada. Dari dulu begitu aja. Nah, Iya. Mudah-mudahan nanti pelan-pelan tapi pasti, dan insya Allah kita selalu istiqomah, jangan sampai kita putar, tapi kita yang penting kita istiqomah. Mudah-mudahan di ujung umur ini kita bisa berbuat dan izin Allah yang kita. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Iya. Wah, ini sangat inspiratif tentunya untuk teman-teman semuanya yang nonton Umi. Ternyata tidak sederhana memang Umi ya perjalanan dari merintis di Muara Bungo, terus di Jambi dan juga di Muara Tebu. Muara Tebu. Jadi kita. Tiga tempat Muara Bungo, Jambi dan Tebu. Tebu baru 10 tahun. Baru sampai SMP. Baik guru 5 tahun dengan SD dan SMP baru 3. Iya. Nah, kalau niatnya kita dulu setiap kabupaten kita punya. Jadi sudah ada yang ngasih tanah dengan kita, tapi kita belum bisa bangun karena uangnya nggak ada. Iya. Nanti dikasih tahu berarti di tiap kabupaten Umi ada ya nanti. Insyaallah ya. Insyaallah. Asal jangan kita bolak-balik dengan Allah. Itu kerjakanlah dengan serius. Nah, ini Umi mungkin pesan-pesan Umi, pesan-pesan untuk anak-anak muda, terutama perempuan gitu, yang ingin merealisasikan cita-citanya agar bisa mengikuti jejak Umi. Sebetulnya kita perempuan, kita perempuan itu tiang negara. Kalau kita perempuan itu Anissa Uimadul Bilad Iza Sholah Bilad Iza Fasadat Fasadat Bilad.
Wanita itu tiang agama. Kalau dia baik, tiang negara. Kalau dia takut, insya Allah negara itu akan aman, adem. Karena sebelum dia terjun ke lapangan, pendidikan yang pertama diterimanya itu dalam orang tuanya. Dari 5 sampai umur 3 tahun. Itu orang tuanya sudah menanamkan bibit-bibit benih-benih iman ke dalam dadanya. Nah, kalau seorang perempuan punya ilmu dalam rumah tangga, insya Allah ini akan langgeng. Tapi kalau perempuannya yang ini, itu susah. Maka imbauan Umi kepada kaum perempuan, harus ditanamkan dalam hati bahwa kita memang dalam fisik kita lemah, tetapi dalam kita berbuat biasanya perempuan lemah. Itu kalau kita sudah bertekad, unjamkanlah ke dalam hati kita apa yang kita mau, dan jangan lupa curhatlah dengan Allah setiap malam, karena Allah lah yang bisa menyampaikan kita kepada apa yang saja yang kita mau. Karena Umi itu juga enggak boleh dikatakan banyak yang terlanjur ngomongnya. Karena kalau jadi itu nanti potong telinga saya. Jadi saya ceritalah dekat orang yang ngomong begitu, tapi tidak ada tuh yang mau potong telinga. Setelah terbukti jadi yang memotong telinga. Begitu. Kenapa wajar dia punya pendapat begitu? Karena Umi perempuan, muda lagi waktu itu, masih single lagi. Nah, kemudian tidak ada yang mendukung, nggak percaya, nggak punya modal besar, nggak punya orang tua yang kaya, enggak. Tetapi orang tua Umi punya tanah yang kemarin ini bisa Umi wakaf 5 hektar untuk putra, insya Allah. Itu. Nah, jadi kalau kita mau, insya Allah berbuatlah. Banyak kok contoh-contoh yang kita lihat. Ibu Ramah Lucia di apalagi Bu, itu pelawan-pelawan perempuan yang bisa kita tiru dan tauladani, dan tidak jauh-jauh seperti Aisyah, istri Nabi, yang bisa kita teladani. Jadi kita hidup sebentar di dunia ini, manfaatkanlah sebaik-baiknya, bermanfaat bagi orang lain. Insya Allah itulah yang amal kita. Mudah-mudahan dalam kubur kita tidak gelap, minimal ada lampu listrik 5 watt. Itu yang kita mau. Aku yakin kalau kita bergerak ke arah sana, Allah tidak pernah, bagi Allah kecil apa yang kita mau. Ya, jadi bercita-citalah yang besar. Insya Allah mengabulkan. Itu yang bisa kita amalkan. Jadi kita tuh sekali menjadi seorang Muslim, menjadilah seorang muslimah yang baik. Ya, menjadi contoh teladan dari ujung kaki ke rambutnya. Dan yakinlah Allah pasti memperkenalkan doa kita, mengabulkan doa kita. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kita ketemu lagi. Amin. Siap Umi, terima kasih banyak ini Umi atas sharingnya pada sore kali ini di hari spesial Dinia Al-Azhar Jambi ke 43 tahun Umi ya. Semoga saja dari sharing ini bisa menginspirasi banyak perempuan-perempuan, terutama perempuan-perempuan Umi ya, yang mempunyai cita-cita tinggi. Umi sangat senang sekali karena ada generasi, ada generasi yang Umi persiapan doakan dari dulu, walaupun di luar dugaan kita, tapi Allah kabulkan. Karena Umi 1 bersama silam dipanggil Allah mau berangkat ke Mesir, udah siap-siap. Yang kedua baru itu namanya Ahmad Riyadi El Yusufi. Yang kedua anak Umi
Hafiz Ustadz El Hafiz. Yusufi, Iya. Ustadz Hafiz El Yusufi, Iya. Ustadz Fadli El Yusufi, Ustadz Muhaimin El Yusufi. Dari Yusufi. Itu memang kita persiapkan karena sebelumnya kita mempersiapkan waktu anak-anak orang begini begitu, tapi begitu sudah tamat, malah kita seperti pegang parang itu kita di ujungnya megang. Nah, Iya. ini kita. Jadi kita tumpahkan perhatian dan doa kepada anak sendiri. Alhamdulillah Allah perlihatkan. Sekarang udah 5 tahun Umi, boleh dikatakan udah bersambung. Oh begitu, iya, iya. Iya. Alhamdulillah sekarang udah mulai di ini ya, dilanjutkan oleh putra-putranya Umi ya. Iya, dan kemudian juga guru-guru kita yang senior, bersatu untuk bisa melanjutkan. Iya, iya, iya. Jadi apa namanya, kita umur kita terbatas. Iya, Jadi iya. kita umur pondok kita mau melanjutkan. Amin, amin, amin. Amin. Semoga saja apa yang dimimpikan Umi tadi juga menjadi nanti punya universitas dan juga rumah sakit Umi ya. Juga Oh ya, realisasi. Umi yakin karena yang membidangi masalah kesehatan, staf ahli yayasan kita itu Bapak Dr. Satu, Bapak Dr. Fasli Jalal, yang kedua Bapak Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam di Jakarta, Bapak Yurnali Sudin. Nah, itu insya Allah dengan kekuatan beliau nanti sama-sama ini bisa terjadi. Karena Umi tidak mungkin gitu ya. Alhamdulillah semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Ya, dan amin, amin. dapat membantu keinginan. Baik, Umi, terima kasih banyak atas sharing dan pesan-pesannya. Semoga menginspirasi teman-teman semuanya, baik yang ada di Jakarta maupun di Jambi ya, dan juga yang menonton semuanya yang ada di mana-mana di channel. Terima kasih banyak, Umi. Mungkin kita akhiri karena waktunya ternyata sudah habis. Di lain kesempatan semoga saja bisa sharing kembali. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tumbang ketika diragukan, karena sejatinya mereka hanya butuh pembuktian. Kerjakan dan buktikan, meski tak mencari pujian. Keraguan akan berubah menjadi kebanggaan ketika itu menjadi kenyataan. Itulah sejatinya tujuan utama reputasi mengundang tokoh atau profesional untuk berbagi pengalaman agar bisa menjadi contoh dan juga teladan. Sampai ketemu di episode berikutnya dengan tokoh atau profesional yang berbeda. Salam sehat, salam sukses, salam produktif untuk kita semua.